Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Hadratal mukarramin, hudurul kiram, jamaah salat zuhur di Masjid Baitul Latif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah rasa syukur terdalam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tak terhingga, syukur bil qouli wa bil af'al, syukur dengan ucapan dan segala tindakan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan karena terima kasih kita kepada beliau atas segala rahmat dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali di majelis taklim forum yang mubarakah pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rasa syukur kita menambahkan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Rasa syukur kita menambahkan penjagaan Allah kepada kita dan keluarga kita, dan rasa syukur kita yang kita lantunkan dan kita amalkan dengan menjalankan seluruh ibadah perintah-perintah Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang panjang, yang umur itu menjadi keberkahan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat serta salam Bapak Ibu sekalian marilah terus kita lantunkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa menjadi umat-umat terbaik yang ditetapkan oleh Allah dan ikut terbaik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti kita akan mendapat jaminan syafaatul uzma, syafaat terbesar di saat semua orang membutuhkan pertolongan. Tidak ada lagi pertolongan yang bisa kita harapkan kecuali pertolongan Allah melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tidak terasa hampir mungkin setengah bulan lagi kita akan menghadapi puasa. Kalau menurut tanggalan, insya Allah dari Senin besok itu sudah nisfu Sya'ban, malam Selasa ya. Jadi Senin malam Selasa itu sudah nisfu Sya'ban, artinya hari Senin besok itu 15 hari lagi sudah puasa. Nah, bagi yang percaya nisfu Sya'ban itu insya Allah juga bagus untuk berdoa kepada Allah, karena di situ kita nanti bisa menyiapkan diri kita untuk betul-betul tahu bahwa hari mulia, hari agung, hari-hari penuh dengan keberkahan akan segera menyambut kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan memberikan kesempatan kita untuk beribadah dan berpuasa di bulan Ramadan kelak. Amin Allahumma. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ridwa'illahi wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qada'i hajatina wa li asrari ma qara'na. Nafa'ana Allah bihi wa bihi fid dharain. Ana wa lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita terus bergerak
sedikit demi sedikit mencoba kaji dan memahami firman-firman Allah, ayat-ayat Allah yang mungkin selama ini saya juga merasakan lebih sering kita baca sebagai rutinitas, kita baca sebagai seremonial, baik saat kita sholat 5 waktu maupun di acara-acara di luar sholat. Kita baca Al-Quran, kita dengarkan keindahan lantunannya, tetapi sedikit dari kita yang mencoba untuk memahami, mendalami, dan meresapi. Yang dalam bahasa Al-Quran itu namanya mentadabbur. Kaifa natadabbarul Quran. Nah, hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan untuk terus mengkaji sedikit demi sedikit. Insyaallah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita akan bisa menghatamkan pengajian tafsir ini pada saatnya nanti dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan pemahaman yang baik, pemahaman yang insyaallah bisa memberikan kita bekal baik saat kita kembali ke masyarakat maupun bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kok jadi keras sekali, Pak? Jadi keras sekali, Saudara. Hari ini kita akan mengkaji setelah kekerasan bahaya, Pak. Nah, ini malah tak fokus. Setelah kita kemarin memahami tentang tanda-tanda orang yang celaka, tanda-tanda orang yang menjadi pendusta agama, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rangkaian ayat, rangkaian dari surat-surat Al-Qur'an. Karena satu surat dengan surat yang lain dalam Al-Qur'an yang dalam mushaf Utsmani sudah dikata sedemikian rupa, itu lahu alamatun jayyidatun, bahasanya ulama tafsir, memiliki satu kaitan yang erat, yang saling mensupport, saling mendukung keterkaitan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu suka baca novel, membaca Al-Quran itu sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan membaca novel bagian arti artinya, karena cerita dari awal sampai akhir itu runtut dan bersambung. Oleh karena itu, untuk kita yang selama ini membaca, sekedar membaca bermakna talafun, meskipun itu pahalanya juga sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Bapak Ibu sekalian sangat banyak cerita tentang manfaat dan faedah dari orang-orang yang rajin dan istiqomah baca Quran, yang pasti jasadnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kedua, Quran akan menjadi teman saat kita sendiri di alam barzakh. Quran akan datang dalam bentuknya sesuai dengan keikhlasan kita dalam membaca saat kita masih hidup. Bapak Ibu bayangkan seberapa besar yang Bapak Ibu bawa nanti ketika Bapak sudah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah rumah yang Bapak bangun di bawah, mobil yang Bapak kumpulkan di bawah, harta benda yang Bapak kumpulkan di bawah, istri yang Bapak cintai dan mencintai Bapak di bawah, tidak akan mau. Tapi yang Bapak bawa adalah amal dan ibadah, Bapak Ibu sekalian. Dan salah satu amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan jaminan adalah amal dan ibadah membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'an di sini bermakna qiraatul Qur'an wa yadabbiruhu wa yaf'alu ma bihi. Membaca Al-Qur'an, mentadabburinya. Mentadabburi itu adalah meresapi. Meresapi itu berarti sudah pada proses mengerti. Jadi setelah kita baca, kita pahami ayat demi ayat, surat demi surat, tapi pemahaman yang benar. Jangan sampai salah. Karena kalau kita memahami Al-Quran yang salah, sangat bahaya, akan menjadikan kita sangat ekstrim. Padahal antara ayat yang satu dengan ayat yang lain tidak ada keterkaitan. Tidak ada Al-Quran yang mendorong kita untuk bunuh saling. Tapi memang ada penggalan ayat yang bunyinya adalah membunuh. Nah, kalau itu dipahami sekilas demi sekilas, yang terjadi adalah kesalahpahaman. Itu yang salah. Nah, setelah kita baca, kita pahami, kita resapi. Kita resapi itu sambil tadabbur.
oh begini toh, oh begitu toh, oh begini toh. Lalu kita amalkan. Wa yaf'alu bihi. Kita amalkan dari apa yang kita mengerti. Misalnya kemarin kita bicara ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun wal ladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Satu ayat, dua ayat, satu surat kita pahami, saat kita baca kita mengerti artinya. Kita resapi, oh kalau kita tidak pernah memberikan pengaruh yang baik pada yang lain, suka menolak anak yatim, suka banding anak yatim, tidak menolong orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan, dan sholat kita itu sholat lalai karena kita sering riya kepada Allah. Amalan-amalan kita bukan karena Allah. Kita semua termasuk celaka, kita semua termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Oleh karena itu saya tidak mau begitu. Kurang lebih begitu. Nah, dari ayat yang kita baca, ya, surat yang kita pahami, lalu kita amalkan, itulah tempat kita nanti sejati di akhirat, Bapak sekalian. Makanya doa dalam Al-Quran, Allahumma ja'al Qur'ana qarina waj'al Qur'ana syafi'an. Jadikan Quran itu menolong kamu. Quran itu adalah teman kami nanti. Ketika di kubur dia datang sebagai teman yang indah, yang cakep, yang terang, yang menjadi penerang dari alam kubur yang gelap kita, yang indah, yang dimana saat kita kesepian datang seorang teman terbaik yang tidak pernah bohong dan menipu kita. Itulah bacaan-bacaan Al-Quran yang kita lakukan saat kita itu. Tentu bacaan yang bagaimana bacaan yang kita pahami dan kita amalkan, agar kualitas dari penemanan Quran nanti di akhirat betul-betul kualitas terbaik yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang rutin dan rajin untuk baca Quran, dan Quran itu menjadi syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai teman kita di kubur dan sebagai penghalang kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Baru sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak cara bagaimana Quran ini menjadi teman dan saudara kita sehari-hari. Karena apa? Satu-satunya hal yang paling ditakuti oleh kaum kafir, kaum musyrik di luar sana adalah ketika semua kaum muslimin berpegang teguh pada Al-Qurannya. Ketika semua kaum muslimin berkumpul bersama-sama mengkaji kitab suci. Karena kalau itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, tidak akan ada lagi perpecahan, tidak akan ada lagi pertarungan, tidak akan ada lagi perselisihan antara kaum muslimin itu sendiri. Yang ada kaum muslimin bersatu, dan dari situlah dia akan menghadapi umat-umat lain yang menurut agama kita adalah agama yang benar dan yang lain adalah salah. Nah, dengan cara mungkin secara tertib dan rutin kita tertibkan untuk membaca Al-Quran pada kita dan keluarga, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keluarga kita dari segala tipu muslihat akhir zaman. Bapak sekalian, kita paham betapa godaan dan fitnah akhir zaman itu begitu dahsyat. Tidak hanya yang perempuan, yang laki-laki pun sekarang tidak boleh sembrono. Kita punya anak laki-laki, tidak mungkin zaman itu enggak, anak laki-laki mah begitu berat. Anak perempuan yang berat dihamili orang, airnya hancur dan sebagainya. Tidak sekarang. Anak laki-laki pun demikian, narkoba merebak mana-mana. Makanya dengan barokahnya Al-Quran, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga keluarga kita senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bi barokati fadlil Quran. Dengan barokahnya kita membaca Al-Quran. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, zayyinu buyutakum bi qira'atil Quran. Kalau beliau zayyinu buyutakum bi tilawatil Quran, hiasilah rumah Anda hiasilah rumah Anda dengan membaca Al-Quran. Secara fisik Pak, rumah yang dibacakan Quran pasti berbeda dengan rumah yang sama sekali tidak dibacakan Al-Quran. Apa sebabnya? Rumah yang dibacakan Quran, malaikat akan datang. Malaikat akan datang, dan ketika malaikat datang, cahaya-cahaya, aura-aura kebaikan akan datang bersama kita. Bedakan ketika Bapak sekalian masuk beca.
ketika nyanyian begitu yang sudah terus dilakukan, dan Bapak masuk masjid. Lepas dari Bapak, lepaskan keislaman, lepaskan keagamaan Bapak. Rasa manusia Bapak dengan jiwa dan aura badannya Bapak yang di situ ada spektrum khusus, ya, jalur-jalur khusus, atau yang disebut dalam bahasa kimia itu gelombang elektromagnetik, itu rasanya lain. Bapak masuk ke rumah yang ditempati orang yang sholat, dengan masuk rumah kosong yang tidak pernah ditempati orang, itu pasti lain. Bapak tidak usah membawa agama, badan itu sudah memberikan respondensinya. Oleh karena itu, konteks dari Zainu buyutan di qiraatil Quran itu di situ. Setiap Al-Quran dibaca malaikat kumpul, mereka mendengarkan, dan setelah mendengarkan mereka mendoakan. Dan Quran secara otomatis akan menempel di setiap dinding-dinding yang ada di masing-masing rumah untuk menjadi saksi bahwa betul bahwa si A, si B, si C ini hidupnya dulu rajin baca Quran ya Allah. Nah, dengan pemahaman yang demikian, mari mulai dari sekarang kita ngerti, kita tertibkan. Walau satu ayat kita baca. Setidaknya kalau kita sholat pasti kita baca Quran. Tapi mari kita tambah. Dengan cara apa? Ada banyak program. Misalnya one day one juz. Satu hari satu juz. Satu juz itu kalau satu hari dibaca untuk orang yang biasa kurang dari setengah jam. 20 menit, 25 menit, maksimal 30 menit. Tidakkah kita bersyukur kepada Allah dengan 24 jam? Allah tidak berikan kita kesempatan apapun, silakan kita melaksanakan apapun yang kita suka. Hanya Allah minta 5 waktu, 5 kali 5, 20 menit untuk sholat dan zikir. Lalu di luar itu silakan, Anda mau ngapain? Mau tidur, mau kerja, mau. Apakah tidak berpikir bagi kita semua bahwa setengah menit, setengah jam untuk sholat yang dirampel, kalau diakumulasi setengah jam untuk kita ngaji Quran dapat 1 juz. Nah, kalau kita masih belum bisa menghitung betapa itu mas punya waktu dan harta yang akan kita bawa nanti selama-lamanya. Bukan 23 jam yang saat kita tidur kita kerja. Karena hasil dari pekerjaan berupa materi, harta benda, semua akan kita kerja. Tapi setengah jam untuk 1 juz dan setengah jam yang diakumulasi dari 5 menit, 10 menit, kali 30 menit, kali 5 kali, itu sesungguhnya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kesempatan kita menjalankan Ramadan ini biar menjadi pemanasan, kita mulai untuk ngaji Quran sekarang setelah ngaji kita pada siang hari ini atau nanti ba'da maghrib, ba'da isya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian rela bagi waktu setelah maghrib, setelah isya 10 menit saja cukup, setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh sudah 1 juz Pak, sepertiga. Kita kapanpun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasa bahwa kita punya bekal. Tidak seperti sekarang, saya akan masih takut untuk sewaktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita merasa bahwa dosa kita masih jauh lebih banyak dibanding amal baik dan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, saya mewasiatkan pada diri saya sendiri juga, mengajak pada diri saya sendiri untuk mari kesempatan yang baik ini menjadi pintu masuk, titik balik kita untuk tidak sekedar Quran sebagai kitab suci kaum muslimin menjadi pajangan di masing-masing rumah untuk usir jin, usir setan dan lain sebagainya, tapi betul-betul menjadi pasangan-pasangan yang serasi dan indah dengan hati kita. Dengan demikian insyaallah Al-Quran seperti yang dalam firman Allah sendiri, huwa syifa'un, sebagai obat itu akan terasa. Al-Quran sebagai rahmat, sebagai pelindung kita, barokahnya Quran itu akan terasa. Dan Al-Quran
saat kita butuh dalam kesendirian, dia akan datang dari teman kita. Itulah Bapak sekalian pentingnya kita mengaji Quran, mempelajari dan mendalami lalu mengamalkan. Nah, pada siang hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian tentang surat Ila Quraisy atau surat Quraisy, atau orang belum ulama menyebut surat Ila Quraisy, yaitu surat yang mengajarkan atau mengamalkan tentang sejarah kaum Quraisy di masa lalu dan perintah Allah atas anugerah yang besar kepada kaum Quraisy. Nah, ini memang ada pesan khusus kepada kaum khusus, tetapi untuk konteks sekarang juga bisa kita terapkan pada umat-umat selain Quraisy. Jadi selalu saya katakan Quran itu turun karena ada konteksnya. Quran itu turun selalu ada asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya saat itu orang Quraisy sebagai dialog budayanya. Tapi sekarang ketika Quran menjadi tersebar saat di dunia, otomatis partner dialog dari Quran adalah semua kaum muslimin itu sendiri. Semua kaum muslimin yang percaya bahwa Al-Quran adalah kitab sucinya. Nah, dalam konteks surat ini yang ulama menyatakan lebih banyak surat Makkiyah, artinya turun di Mekah. Allah ingin menagih janji kepada kaum Quraisy. Siapa kaum Quraisy itu? Mungkin sebagian dari kita baru mendengar, oh ya, Quraisy, satu kaum di Arab Saudi. Disitulah lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sesungguhnya Quraisy itu tidak sekedar kaum. Quraisy itu adalah satu kabilah yang khusus memang diciptakan oleh Allah, yang bertugas untuk menjaga Ka'bah, dan dari suku inilah orang-orang baik dikeluarkan, orang-orang hebat diturunkan. Sehingga ada satu hadis Rasulullah SAW, al-a'immatu min Quraisy. Sebaiknya kaum ini adalah pemimpin itu dari suku Quraisy. Tapi ini dimaknai oleh sebagian kelompok tertentu, yang penting keturunan Quraisy, kelompok Quraisy. Makna dari al-a'immatu min Quraisy sesungguhnya adalah kepemimpinan itu harus berdasarkan sifat dan wataknya orang-orang Quraisy. Kenapa orang-orang Quraisy dipilih? Karena orang-orang Quraisy itu dari kata makna kirsun, itu artinya kuat, perkasa. Ya, ada juga kirsun itu maknanya adalah hiu. Ikan hiu itu kan paling dahsyat, paling besar. Ya. Nah, makna Quraisy secara umum yang dimaknai oleh ahli sejarah dan orang-orang Arab adalah kelompok suku yang punya keadilan, punya kebijaksanaan, dan punya rasa kasih sayang yang tinggi. Karena itu Quraisy selalu dipasrai untuk menjaga Baitullah atau menjaga Ka'bah. Nah, kalau sekarang raja Arab Saudi itulah yang menjaga Ka'bah, Khadimul Haramain, pelayan dua tanah haram. Nah, kalau dulu secara turun-temurun tidak diberikan kepada suku-suku yang lain, suku Aus, suku macam-macam, tapi diberikan kepada suku Quraisy. Karena terbukti suku Quraisy itu kalau diberi amanah orangnya sederhana, jujur. Yang kedua, pekerja keras. Yang ketiga, bijaksana. Yang keempat, kasih sayang. Sehingga mulai dari Abu Thalib, Abdul Muthalib, Kinana, dan lain sebagainya, bahkan Rasulullah itu selalu menjadi pemimpin dari tanah Mekah. Nah, surat ini bercerita tentang betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala begitu besar juga diberikan pada suku Quraisy. Oleh karena itu, Allah menuntut setelah nikmat yang begitu besar itu saya berikan, apa yang harus kamu lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala,
Ayat ini baru turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafi Quraisyin li ajli. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, apa kebiasaannya? Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Kebiasaan mereka adalah melakukan perjalanan rihlah asyita was-shayf, di waktu syita, yaitu perjalanan di waktu musim dingin, was-shayf, dan waktu musim panas. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yang melakukan perjalanan pada waktu musim dingin, biasanya kalau musim dingin orang Quraisy itu melakukan perjalanan ke Syam. Syam itu adalah Syria, Damaskus, Lebanon, Palestina, arah timur, hingga terus ke timur masuk ke Asia, masuk ke Eropa. Tetapi bahasa ulama tafsir saat itu karena setiap kebiasaan itu termasuk perjalanan dari orang timur ke barat selalu melewati Jazirah Arab. Jazirah Arab ketika orang ke sana mesti melewati Makkah Mukarramah, Ka'bah. Karena apa? Karena di situ ada mata air. Jangan dibayangkan sekarang Bapak Ibu sekalian. Zaman dulu yang dari air itu tidak segampang di Indonesia sekarang. Oleh karena itu jalur perdagangan, jalur rihlah, jalur perjalanan orang-orang dahulu antar bangsa antar negara itu selalu akan melewati jalur yang dimana di titik-titik kemudian itu mereka akan dekat dengan posisi lain. Subhanallah walhamdulillah wa la